Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, Bapak Ibu dimanapun hari ini Anda berada, hari ini adalah hari yang sangat saya syukuri. Kenapa? Karena saya bisa berbicara di depan forum yang sangat terhormat yang diadakan oleh support system kita One Vision. Saya pun merasa bangga karena saya berbicara di depan orang-orang yang komitmen. Bukan hanya orang yang bergabung, tapi orang yang punya keseriusan untuk membangun aset dengan menjalankan dengan cara yang benar, yaitu menggunakan PBO. Dan saya berdoa semoga di CPM berikutnya Anda bukan hanya hadir sendiri, Anda juga bisa mengajak semua tim Anda untuk hadir di event yang maha dahsyat ini. Coba bayangkan kalau duplikasi CPM terjadi di tim Anda. Hari ini Anda sendiri, bulan depan Anda mengajak 2 orang, berikutnya jadi 4, bertambah jadi 8, bertambah 32, maka 10 kali CPM, tim CP Anda ada ribuan orang, sesuai dengan multiply yang sering kita pelajari di OP, Bapak Ibu ya. Oke, dan saya juga bersyukur, saya alhamdulillah melalui bisnis Tiansi ini memiliki begitu banyak perubahan. Ya, saya bareng istri saya memulai bisnis ini seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Valen, dari ketidakmampuan secara ekonomi, minder dan sebagainya, alhamdulillah sekarang ada di posisi ini. Nah, saya juga mengucapkan selamat berjuang buat Anda semua, karena ternyata bulan ini ada promo yang maha dahsyat ya, promo liburan ya, baik liburan lokal maupun liburan ke luar negeri. Aduh, ini promo bakal boom banget Bapak Ibu, kan kita banyak yang ngerasa bosen ya, gini-gini aja 2 tahun, 3 tahun ini nggak kemana-mana nih. Tiba-tiba Tiansi dengan sangat jenius membuat sebuah program yang keren banget. Pokoknya perkawinan antara Tiansi dan One Vision ini mantap. Oke? Nah Bapak Ibu, saya izin untuk share PowerPoint-nya. Nah, oke. Di kesempatan kali ini saya ingin sharing ya, pengalaman dari awal saya membangun usaha ini, terus belajar dari mentor aktif saya, Tri Diamond Gold Lion Bapak Happy di Bogor, terus juga rutin belajar dari One Vision, menjalankan 773, dan saya sama istri terus belajar ya. Nah, menurut pengalaman saya Bapak Ibu, seseorang, kita, Anda, tim Anda, atau siapapun mengambil keputusan itu karena 2 hal ya. Yang pertama, orang mengambil keputusan karena ketakutan ya, karena rasa takut, karena suasana takut. Yang kedua, orang mengambil keputusan karena keberanian ya. Nah, mengambil keputusan secara psikologi, 2 hal ini, rasa takut pun dibagi 2 Bapak Ibu. Orang itu mengambil keputusan dengan dasar rasa takut karena 2 hal. Pertama, takut tidak disukai ya. Yang kedua, takut tidak cukup baik. Nah, implementasinya apa? Implementasinya ada begitu banyak orang ingin sukses, tapi karena takut tidak disukai, takut tidak cukup baik, akhirnya jadi takut untuk action, takut untuk ditolak. Betul? Ayo, siapa yang punya pengalaman seperti ini? Dulu awal-awal saya mengalami ya. Tapi juga akhirnya berdampak, orang yang selalu punya ketakutan, akhirnya juga hidupnya nggak ada perubahan ya. Saya bersyukur bisa bertemu dengan Anda semua, orang-orang yang sudah mudah-mudahan sudah membuang semua ketakutan Anda, makanya Anda ada di bisnis ini dan Anda komitmen sampai level ini ya. Tapi ada begitu banyak orang pengen sukses tapi punya rasa takut yang tidak mampu dia kelola ya. Terus apalagi manifestasi dari rasa takut, karena takut tidak laku, akhirnya apa? Repack. Ayo
Ayo ngacung, siapa yang pernah lihat orang menjalankan Tianxi dengan lipek? Itu bukan kreativitas, Bapak Ibu. Bukan. Itu sifat orang yang takut. Takut menawarkan produk dan tidak laku. Akhirnya menggunakan lipek. Apalagi over promote. Nah, itu pun sama ciri orang yang takut. Takut orang nggak jadi beli, akhirnya over promote. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau Anda mengambil keputusan dalam perjalanan hidup Anda, termasuk di bisnis Tianxi, kalau dasarnya rasa takut, akan ada banyak hal yang menghambat Anda. Kalaupun Anda terlihat maju ketimbang orang lain, pasti dengan cara-cara yang tidak benar, ya. Lipek lah, undercut lah, itu juga orang penakut. Jadi orang yang lipek, orang yang undercut bukan orang yang kreatif, Bapak Ibu, bukan ahli selling online, bukan. Itu orang-orang penakut, ya. Karena orang pemberani tanpa lipek, tanpa undercut tetap aja bisa melayani pelanggan, ya. Oke. Terus takut disuruh jadi pembicara, takut presentasi, akhirnya jadi nggak jadi silver planner, jadi nggak jadi gold planner, ya. Ada yang kedua, yaitu orang yang mengambil keputusan dengan berani, ya. Berani itu dibagi dua, Bapak Ibu, yaitu berani berpikir besar. Nah, ini kan yang sering diajarkan para mentor nih, para upline. Makanya kita di awal disarankan baca buku Berpikir dan Berjiwa Besar, ya, supaya kita punya keberanian, Bapak Ibu. Oke, berani berpikir besar. Orang yang berani berpikir besar dari mulai awal bergabung pun nggak ada duit tetap aja bergabung. Dia nyari hidup, gimana caranya, ya. Terus selanjutnya sudah bergabung, dia mau take action, dia take action aja dengan enjoy, dengan santai, ya. Terus ditolak, buat dia nggak masalah. itu ketika orang punya keberanian, Bapak Ibu. Yang kedua, berani itu ketika seseorang berani take action. Jadi orang yang punya keberanian akan berani berpikir besar dan berani take action, ya. Akhirnya dua kelompok orang yang mengambil keputusan secara psikologis ini nasibnya akan berbeda, ya, nasibnya akan berbeda. Oke, nah, saya akan bedah bagaimana sih caranya supaya kita punya keberanian untuk berani berpikir besar dan berani take action. Ya, sebelumnya nih saya mau cerita kisah masa lalu saya, ya, sedikit cerita. Jadi saya itu, Bapak Ibu, tumbuh di keluarga bangkrut dan banyak konflik dulunya. Ini bukan mau cerita aib, tapi semoga jadi pelajaran buat kita semua. Jadi karena banyak konflik, akhirnya saya tumbuh menjadi orang yang pemalu, gitu, ya. Malu, mohon maaf ya, bahkan selalu merasa tidak pantas, begitu intinya, ya. Mau sekolah di sekolah terbaik takut nggak keterima. Bahkan punya kenalan cewek, bisa mohon maaf, perempuan gitu, itu pun tidak berani, Bapak Ibu. Wah, parah. Nah, akhirnya pada satu titik saya punya kesadaran, gitu ya, ini hidup susah kalau pemalu ini tidak segera disembuhkan, tapi gimana caranya, gitu ya. Tiba-tiba ada kakak kelas ngajakin bergabung di bisnis ini. Memang karena ada masalah finansial, jadi waktu itu justru saya jadikan alasan. Kan orang kadang-kadang gara-gara finansial jadi menolak bergabung. Kalau saya justru gara-gara ada masalah finansial, kan saya jadi nyari solusi. Ketemulah bisnis ini, dijelaskan bahwa hanya dalam waktu 1, 2, 3 tahun bisa punya income puluhan juta. Oh, mata saya langsung melotot, langsung saya take action. Dan saya belajar keberanian dari mana? Ya dari One Vision, tapi sekali lagi tangan ya buat One Vision. Sosok yang pemalu, alhamdulillah ya. Sosok yang pemalu, minderan, gara-gara One Vision. Kan di One Vision tuh keren, Bapak Ibu. Anda akan terus disarankan baca buku, dengar kaset, ikut pertemuan, terus seperti itu, simultan. Ya, dan akhirnya saya bareng Bu Yunda juga berada di titik ini, ya. Bisa keliling dunia, bisa ya punya mobil yang bagus, bisa punya rumah yang bagus.
Pokoknya luar biasa. Misal saya kalau cerita, aduh sampai hidup saya itu kayak mimpi. Walaupun memang belum sebanyak Pak Luis, Pak Agus Laksono, Pak Happy, Pak Rudy Ebno, dan para leader director yang lain, tapi buat saya yang dulunya orang yang nothing, ini sudah luar biasa gitu. Tapi saya terus belajar untuk bertumbuh, Bapak Ibu ya. Ini bukan akhir segalanya, saya belajar untuk terus move on. Diamond itu hanya peringkat. Buat saya tetap saya harus jadi XDIR, 5 XDIR ya. Oke. Nah, kembali ke topik, bagaimana sih cara kita sukses di bisnis ini ya, yang saya alami Bapak Ibu. Menurut saya ada 3 hal, ada 3 kunci yang dulu saya lakukan hingga hari ini yang membuat saya berubah kehidupan Bapak Ibu. Jadi orang yang nothing menjadi seseorang yang something ya. Nah, 3 hal ini Bapak Ibu, saya lihat banyak orang ada kekeliruan ketika memulai Tiansi. Yaitu apa? Banyak orang ketika memulai bisnis ini bukan berbicara tentang apa yang dia miliki, kelebihan apa yang dia miliki, kebanggaan diri apa yang dia miliki, dan apa impiannya. Justru kebanyakan orang ketika ditawarkan bisnis ini malah melihat orang lain, malah melihat calon prospek, dan bahkan kadang-kadang lebih paham orang lain ketimbang diri. Dia lebih memahami kelebihan orang lain ketimbang diri. Contoh, baru diajak bergabung langsung dia mikir, siapa yang mau saya ajak bergabung? Si ini nggak mungkin, si ini udah kaya, si ini sibuk, si ini sudah punya mobil, si ini sudah punya rumah, si ini pikirannya dipenuhi dengan orang lain. Sampai dia lupa dia sendiri maunya apa. Dia punya impian apa. Yang kedua, banyak orang ketika awal memulai usaha ini, yang dipikirin prosesnya. Aduh, nanti gimana caranya? Bagaimana kalau nggak ada yang mau? Saya kan di desa, saya kan di kota yang penuh kemacetan. Di sini tidak ada stokisnya, di sini tidak ada apaan, di sini tidak ada pertemuan. Akhirnya dia tumbuh menjadi orang yang minder, takut. Lah kalau orang minder dan takut boro-boro bergabung, Bapak Ibu, bergabung pun pasti prestasinya sulit berkembang. Nah, saya belajar justru ketika saya memulai bisnis ini, saya fokus terhadap diri saya, Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya merasa alhamdulillah saya diajak di bisnis ini, saya syukuri itu, dan rasa syukur itu Bapak Ibu, saya afirmasikan setiap malam. Terima kasih Allah, ini adalah jalan terbaik. Tidak mungkin ada orang nawarin ke saya kalau tanpa Engkau izinkan. Sampai detik ini rasa syukur itu setiap malam, Bapak Ibu. Dan saya ajarkan ke anak saya, ajarkan ke istri saya. Ketika rasa syukur saya tancapkan ke dalam diri, timbul yang namanya kebanggaan diri, Bapak Ibu. Jadi yang dulunya orang yang minder, ternyata obatnya cukup satu, Bapak Ibu. Mensyukuri kelebihan yang saya punya. Saya kuliah di kampus yang besar, alhamdulillah, berarti peluang untuk bercerita Tiansi terbuka. Saya punya upline yang aktif, Pak Happy, alhamdulillah, berarti saya bisa bertanya lebih mudah. Saya punya One Vision yang akan membimbing saya, alhamdulillah, berarti saya tidak akan salah jalan. Rasa syukur itu membuat saya berani, Bapak Ibu. Ya, yuk buat Anda yang selama ini selalu overthinking, mikirin orang, mikirin prospek, mikirin proses, coba mulai belajar mikirin diri. Apa sih kelebihan diri yang bisa Anda banggakan? Apakah Anda orangnya rajin? Anda pekerja keras, pemimpi besar, visioner? Hal-hal itu kalau Anda tanamkan ke dalam diri Anda akan menjadi pribadi yang brave, pemberani. Nah, setelah rasa syukur itu muncul, Bapak Ibu, yang saya lakukan yang kedua adalah saya punya goal. Jadi kita tidak hanya cukup dengan bersyukur, mensyukuri. Apalagi sekarang pasca pandemi, Bapak Ibu, kita masih hidup aja itu harus disyukuri. Jadi buat Anda yang sering mengeluh tentang sulitnya membangun bisnis, sulitnya membangun kesuksesan,
Hello, kita hidup sampai detik ini aja perlu disyukuri. Berapa banyak tetangga kita yang terkena, saudara kita, bahkan rekan kita. Sudah tidak ada. Anda masih ada di sini. Anda diberikan rezeki oleh Tuhan, bisnis ini yang akan membuat Anda bisa hidup sehat dan sejahtera. Nah, saya belajar yang kedua yaitu saya harus punya goal, Bapak Ibu. Ya, kalau mau sukses saya harus selalu bangga dengan diri saya, bukan untuk sombong, Bapak Ibu, untuk merasa diri ini patut dihargai. Ya, yang kedua saya harus punya goal. Nah, goal ini beda dengan dream, Bapak Ibu. Kalau dream itu sesuatu gambaran besar masa depan Anda. Goal itu yang sifatnya harian, mingguan, bulanan. Nah ini penting karena begitu banyak orang punya mimpi besar, dia punya goal harian, berapa yang mau diprospek, berapa calon pelanggan yang mau di follow up, berapa calon pelanggan yang mau dicek kesehatan. Ya akhirnya dia merasa bisnisnya nggak kemana-mana. Kenapa? Karena dia sendiri nggak punya goal harian. Apalagi goal mingguan, apalagi goal bulanan. Kan harus punya. Sekarang tutup buku Tiansi aja mingguan. Masa nggak punya goal mingguan? Apa yang bisa dijadikan standar goal? Banyak. Silakan konsultasi ke para mentor Anda. PBO boleh. Kapan mau CP? Kapan mau Royal, Crown, Ambassador, Majesty dari mulai Majesty 1 sampai 5. Penambahan kaki baru boleh dijadikan goal. Omset head volume, GVV boleh. PS pribadi, Pak, saya kok PS 1000 terus. Pengen deh punya PS 3000 boleh. Ya? Atau apapun. Goal pencapaian benda boleh, kapan punya motor, misal, kapan punya bonus 5 juta, kapan punya bonus 10 juta, silahkan Bapak Ibu. Tapi saya menyarankan Bapak Ibu, kalau punya goal sebaiknya PBO. Kenapa? Karena kalau PBO-nya tembus, goal-goal yang lain biasanya ngikut. Ya, oke, selanjutnya setelah Anda bangga terhadap diri Anda punya goal harian, mingguan, dan bulanan. Nah, ini yang penting. Berapa banyak orang yang punya goal, tapi selalu tidak tercapai. Ayo ngacung. Punya goal ini kok nggak tembus. Kemarin live, Pak, pengen banget lolos live. Tapi kok nggak tembus, misal. Promosi Singapura, kemarin nggak tembus, misal. Kenapa? Nah, masalahnya biasanya karena Anda belum memiliki faktor why yang kuat. Jadi bukan goalnya terlalu besar, makanya Anda tidak nyampe, karena tidak ada goal yang terlalu besar, tidak ada dream yang terlalu besar. Yang ada, goal tersebut tidak punya alasan yang kuat untuk diwujudkan. Ini saya punya analogi menarik dari upline saya, dari Pak Happy, yang namanya pentingnya faktor why. Misal ini hotel, 2 hotel ya, masing-masing 100 lantai. Anda diminta untuk menyeberang dari hotel A ke hotel B. Ayo, siapa yang mau menyeberang di seutas tali? Ada yang mau? Ada yang mau? Ya, resikonya paling mati lah. Ada yang mau? Nggak ada ya? Oke. Gimana kalau Anda berdiri di hotel A, di menara hotel A, dan di menara hotel B, ada orang yang Anda cintai, ada ayah Anda, ada ibu Anda, bahkan mungkin ada anak, suami, atau istri Anda yang mau dilemparkan oleh seorang penjahat jika Anda tidak mau menyeberang. Nah, kira-kira Anda menyeberang apa diam-diam aja? Saya yakin, aku yakin Anda pasti nyeberang. Tanpa pikir panjang, apapun Anda lakukan untuk menyelamatkan orang yang Anda cintai. Itulah goal, Bapak Ibu. Kenapa goal itu belum terwujud? Mungkin karena goal itu tidak memiliki alasan yang kuat. Anda pengen lolos live, kenapa? Itu harus ketemu. Karena kalau tidak ketemu faktor why-nya, Anda tidak akan memperjuangkan sampai tuntas, Bapak Ibu. Saya punya tim yang betul-betul ngejar live, Bapak Ibu. Betul-betul, dia bilang demi harga diri, Pak. Bla 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 bla. Akhirnya Bapak Ibu, apa yang dia lakukan? Tutup buku pun dia kejar sampai detik-detik terakhir. Dia jungkir balik selesaikan goalnya. Betul, itu orang yang punya faktor why. Tapi berapa banyak orang tidak punya faktor why? Tutup buku masih 3 hari lagi udah give up. Nggak bisa, susah, repot, sulit. Ya, jadi tidak ada goal yang terlalu besar, tidak ada dream yang terlalu besar, yang ada faktor why-nya kurang kuat. Faktor why-nya kurang kuat. Nah, ketika Anda sudah punya kebanggaan diri, Bapak Ibu, Anda akan pede bertemu dengan setiap orang ketika menjalankan Tiansi. Anda baca buku terus, dengar kaset, ikut pertemuan supaya SDM Anda naik,
Ya, itulah kenapa One Vision itu Bapak Ibu menyarankan baca buku, dengar kaset, ikut pertemuan itu konsisten. Kenapa? Karena supaya secara SDM Anda naik. Kalau Anda secara SDM Anda naik, Anda punya keberanian untuk take action, tinggal Anda punya goal dan Anda punya faktor why kenapa goal itu terwujud, Anda akan sukses di PIC. Nah, setelah urusan diri sendiri selesai, baru kita mikirin prospek. Baru kita mikirin pelanggan. Baru kita mikirin daftar nama, baru kita mikirin name list. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya cek siapa dia. Makanya kenapa One Vision menyarankan kita bikin daftar nama dengan SP, skala prioritas, FAST. Ya. Jangan asal garap, Bapak Ibu. Itu dulu saya pernah melakukan itu dan gagal total. Ini saya contohin ya. Kemarin kita nonton final Liga Champion ya. Sebagian dari Anda nonton final Liga Champion. Mohon maaf ya, Liverpool tidak kalah, cuma belum menang. Saya mendukung Madrid nih. Jadi gini, coba Anda lihat apa yang dilakukan pelatih Liverpool, apa yang dilakukan pelatih Real Madrid demi supaya mereka masuk ke final. Apakah mungkin mereka merekrut pemain-pemain dari Rembang misal? Mohon maaf, bukan saya underestimate terhadap kota saya sendiri ya, bukan. Maksud saya, orang yang punya mimpi besar ingin jadi juara dunia, pasti dia akan berpikir dengan siapa dia akan berjuang. Dan pasti dia mencari orang-orang terbaik untuk dia ajak berjuang. Nah, di TIC, di One Vision itu diajarkan di buku Starter Pack. Kita di situ diajar dengan siapa kita harus berjuang, Bang. Yaitu dengan orang-orang SP tinggi. Kan ada SP tinggi, sedang, rendah. SP rendah itu untuk latihan. Jangan menjalankan bisnis ini malah fokuskan dengan para SP rendah. Karena ketika Anda ingin bermimpi seperti Pak Louis, ingin ngejar omset triliunan, gimana caranya dengan orang yang mindsetnya hanya jutaan, Bapak Ibu? Repot. Ya, SP menengah Anda bisa lakukan setelah Anda berlatih, dan SP tinggi itu yang Anda fokuskan. Pak, saya belum paham cara menggarapnya. Loh, kan ada upline. Edifikasi dong upline, buku, kaset, pertemuan. Kenapa? Karena alat bantulah yang akan membantu Anda, Bapak Ibu nanti. Ya, jadi saya pun belajar. Dulu saya menjalankan PIC, siapapun saya garap, Bapak Ibu. Istilahnya orang nongkrong bengong aja saya garap. Tanpa pakai SP-SP-an, tanpa pakai FAST, tanpa, Bos. Alhasil, grup saya nggak berkembang. Karena tim saya hanya dihuni orang-orang yang sebetulnya tidak punya standar untuk sukses. Gitu ya. Memang bersyukurnya Bapak Ibu, kita ada One Vision. Semua orang bisa berhasil. Tapi One Vision juga menyarankan kita, fokuslah dengan orang-orang dengan kualitas terbaik, ya, dengan orang-orang yang punya kualitas best, dan itu hanya ada di orang-orang FAST-nya SP tinggi. Ya, saya bukan berarti melarang Anda menggarap SP rendah, karena banyak orang juga SP rendah jadi. Tapi alangkah lebih baiknya jika fokus Anda adalah dengan orang-orang yang SP-nya bagus. Saya belajar dari kasetnya Pak Rizky Kanata yang membangun kelebaran baru. Saya kaget, Bapak Ibu. Kenapa ya? Beliau itu membangun organisasi begitu cepat. Dari beliau santai, karena beliau sudah pasif income, tiba-tiba beliau ingin membangun kaki baru dan kakinya jadi 6. Hanya hitungan tahun. Tiba-tiba 4 diamond. Di situ beliau cerita, ada 4 langkah yang beliau ceritakan. Anda dengerin dulu kasetnya. Membangun kelebaran baru. Pak Rizky Kanata. Beliau bilang yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, saya nggak akan bocorkan. Anda harus cari netnya beliau. Tapi Bapak Ibu, kabar baiknya saya mempraktikkan ilmu beliau memang benar. Ketika kita fokus menggarap daftar nama yang bagus, closingnya juga enak,
omsetnya juga gede. Jadi bukan hanya kerja capek, tapi kerja capek dan menghasilkan besar. Jadi bukan gini lah, bukan hanya sekedar take action itu, tapi take action yang menghasilkan. Ya, Pak, apakah kalau kita menggarap SP tinggi terus SP rendah nggak diajak? Oh nggak gitu. Ketika kita fokus mencari berlian, memang mungkin kita akan menemukan pasir. Tapi ketika kita fokusnya pasir, ya masa iya ketemunya berlian. Ketika kita menggarap SP tinggi sesuai saran One Vision, ya SP rendah pun kadang ada yang bergabung dan nggak masalah. Gali aja daftar namanya, siapa tahu banyak SP tinggi di situ. Ya, tapi ketika Anda membiasakan hanya SP rendah terus, Anda harus siap membangun bisnis dengan sangat lama. Istilah pemain bola, Anda pengen jadi juara Liga Champion, tapi ngambil pemain dari desa gitu, dari desa saya. Aduh, nendang bola aja belum bener. Lebih baik cari pemain-pemain yang bintang, Bapak Ibu. Penjaga gawangnya bintang, backnya bintang, pemain tengahnya bintang, penyerangnya kualitasnya bintang. Jaminan juaranya ada, ya. Tapi sekali lagi, bukan berarti orang SP rendah tidak tidak punya kesempatan untuk sukses. Kenapa? Karena kita ada One Vision. Ya, karena kita ada One Vision. Oke. Nah, setelah kita tahu dan kita pilah-pilah daftar nama yang kita mau garap, apa yang harus kita lakukan? Gali keinginannya orang tersebut. Kalau memang Anda mau menawarkan bisnis, ya Anda gali kebutuhannya orang tersebut. Misal, Bapak, Ibu, sekarang anak usia berapa? Kapan ada rencana untuk menguliahkan anak? Kapan ada rencana untuk, misal, memberikan hadiah buat istri? Kapan ada rencana untuk membeli rumah? Kapan ada rencana untuk, barangkali Bapak punya cicilan hutang mobil dan motor? Boleh nggak saya bantu untuk menemukan solusinya? Kan gitu. Terus gimana caranya? Ya pakai multiply. Jelasin nih Pak, Bapak bergabung sekarang hanya dengan bercerita ke beberapa teman Bapak, ternyata yang bergabung hanya 2 orang misal. Dan itu terduplikasi Pak, ternyata dalam 10 bulan income Bapak bakal minimal 40 juta rupiah. Kalau bro, ini belum bonus penjualan Pak. Ini belum bonus-bonus yang lain. Kalau platinum 266 juta. Coba Bapak bayangkan, Bapak bisa bangun rumah loh di bulan ke-10 dari sekarang. Bapak bisa lunasin utang. Bapak bisa bayar mobil misal kalau dia pengen lunasin utang mobil. Atau dia pengen menguliahkan anaknya. Jadi untuk orang yang punya keinginan di bisnis, Anda bisa gali keinginan. Supaya apa? Supaya Anda bisa memberikan solusi. Solusinya ya pakai multiply-nya One Vision yang ada di flip chart itu. Nah, kalau dia ternyata Anda mau ajak jadi pelanggan, gampang. Buka faktor Y-nya dengan cara apa? Ya dengan cara menjelaskan pentingnya punya, itu loh Bapak Ibu, prinsip hidup pencegahan, hidup sehat yang diajarkan oleh Tianxi yang ada di flip chart. Itu keren banget. Kalau perlu, Bapak Ibu punya alat cek kesehatan. Kalau saya, alhamdulillah, dulu nggak punya alat cek kesehatan, ya agak-agak repot gitu loh mau closing orang. Setelah punya alat cek kesehatan, tinggal ngobrol sebentar, dicek kesehatannya, ini masalah ibu, ini masalah bapak, closingnya lebih mudah gitu. Bahkan sekarang kalau closing itu bisa 5 juta, ya rata-rata 5 juta Bapak. Saya sering menawarkan paket 1 bulan untuk keluhan kesehatan ya. Paket 1 bulan itu biasanya isinya pasti ada penyeimbangnya, pasti ada penguatnya, pasti ada detoxnya gitu. Itu untuk 1 bulan. Dan kalau pakai alat cek kesehatan lebih mudah Bapak. Terserah alat cek kesehatannya mau apa aja. Mau TianSlipe, mantap. Mau kuantum, boleh. Mau alat tensi darah juga boleh. Itu alat tensi darah bahkan harganya cuma 150.000 ya, di online banyak lah. Kan Anda jadi tahu tuh orang ini darah rendah atau darah tinggi. Kalau darah rendah pakai produk detoxnya apa? Penguatnya apa, penyeimbangnya apa. Kalau darah tinggi detoxnya apa, penguatnya apa, penyeimbangnya apa. Kalau darahnya normal berarti mencegah gitu. Sama aja, detoxnya apa, penguatnya apa, penyeimbangnya apa. Ya, jadi setelah Anda tahu siapa orang yang mau Anda garap, Anda tahu dia punya anak berapa, misal punya orang tua usianya berapa, lebih baik itu Anda gali keinginannya, apakah di bidang bisnisnya,
atau di bidang produk, setelah itu Anda kasih solusi dengan TNC. Ya. Nah, Bapak Ibu, dulu karena saya punya masalah dengan pemalu saya, minderan saya. Itu masih ke bawah awal-awal di TNC. Akhirnya saya jadi mau punya goal itu takut. Dan jalan terwujud karena nggak punya faktor why. Setelah itu, saya pun menggarap orang-orang sembarangan. Jadi saya juga sering ketemu orang tuh bergabung, kalaupun bergabung belinya membalut satu, spirulina satu. Kapan jadi bintang 8-nya? Gitu. Lama, Bapak Ibu. Ya memang lama akhirnya. Dulu bisnis saya lama berkembang. Saya bergabung 2004, baru menemukan momentum tuh 2014. Itu luar biasa loh, Ibu. Luar biasa. Kenapa? Karena saya mindernya masih ada. Ya, karena mindernya masih ada, tak membuat gol takut, nggak punya juga alasan membuat gol, yang digarap sembarangan. Akhirnya saya juga nggak tahu kebutuhan dia apa, juga ketemu di jalan langsung sikat, dan saya pun nggak bisa memberikan solusi yang lebih banyak karena ya yang ditawarkan pun orang yang dia jelas, Bapak Ibu. Dan ayo siapa yang sering ketemu dengan prospek yang sering mengatakan mahal? Ayo ngacung. Produknya mahal, bisnisnya mahal. Ayo ngacung. Ayo, pernah ketemu? Ya, saya dulu sering. Kenapa? Ya karena saya menawarkan ke orangnya sebetulnya tidak tepat. Istilahnya saya punya Ferrari, mau ditawarkan ke orang yang motor pun nggak punya. Ya paling banter dia bilang Ferrari mahal. Coba saya punya Ferrari terbaru, saya tawarkan misal ke Pak Luis, ke Pak Agustin Laksono, buat beliau-beliau kan, ya elah, harga Ferrari berapa sih buat beliau aja propertinya udah seabrek-abrek gitu Bapak Ibu. Jadi ketika kita, karena saya sering ketemu orang-orang yang sebetulnya dibilang nggak bagus Bapak Ibu. Jadi saya terlalu sering bertemu dengan orang-orang yang mengatakan produk ini mahal. Akhirnya lama-lama makin minder lagi. Tapi setelah saya rubah Bapak Ibu, saya bangun keberanian saya miliki goal, saya miliki faktor why, saya pilih daftar nama, hanya orang-orang dari skala SP tinggi. Untuk awal-awal dulu saya dibantu juga sama Pak Happy ya, garap SP tinggi nggak sendiri Bapak Ibu kan tetap harus bantu oleh mentor. Sampai 1, 2, 3 kali saya langsung jadi punya keberanian untuk mencoba sendiri. Setelah itu saya jadi menemukan faktor need-nya, saya pakai kuantum, saya juga pakai multiply. Closing-nya itu lebih mudah Bapak. Ya alhamdulillah saya punya tim baru ini. Bulan lalu baru join ya. Alhamdulillah bulan pertama bisa omsetnya tembusnya gede gitu. Karena saya cerita ini. Nah, setelah 2 hal ini Anda kuasai dengan Anda dan prospek Anda, kondisi prospek Anda, baru kita bicara proses. Ayo belajar 773 ya. 773 itu apa ya? 7 langkahnya, how to-nya, 7 kebiasaannya itu yang akan membuat Anda memiliki habit seorang leader. 3 prinsip dasarnya adalah kunci nafas. Kabar baiknya buat Anda yang timnya kecil, kalau Anda memaksimalkan konsultasi, edifikasi, no cross-lining, maka tim Anda akan cepat besar. Dan hati-hati buat timnya yang sekarang sudah besar, ketika tim Anda sudah jarang yang konsultasi, ketika diri Anda sudah jarang konsultasi, ketika diri Anda sudah tidak lagi menjaga cross-lining dan sudah tidak melakukan edifikasi, maka grup besar pun akan hilang. Jadi 3 prinsip dasar itu buah si malakama. Buat yang memaksimalkan grupnya jadi besar, buat yang mengabaikan grupnya bisa hancur. Hati-hati Bapak Ibu. 3 prinsip dasar itu pegang. Nah, selanjutnya supaya arahnya benar gimana? Ya pakai PBO. Kerja keras penting, kerja cerdas juga penting. Ya, PBO itu kerja cerdas. Dan terakhir, udah tinggal duplikasikan saja. Bantu tim Anda juga punya keberanian, punya kepercayaan diri. Ingatkan bahwa dia punya potensi untuk berhasil. Ajarkan dia punya goal, ajarkan dia punya faktor why, ajarkan dia cara membuat daftar nama yang benar, ajarkan dia cara menggali kebutuhan prospekan, ajarkan dia cara menemukan solusi dari prospekan, ajarkan dia 773, ajarkan dia pentingnya PBO, ajarkan dia pentingnya duplikasi, maka Anda akan memiliki momentum yang besar Bapak Ibu. Nah, saya punya kisah sebagai penutup. Carl Iller, mungkin ada di antara Anda yang sudah mendengar, ada yang belum. Ini luar biasa, sosok yang saya jadikan inspirasi. Ya, Carl Iller ini
berprofesi dulu sebagai karyawan awalnya, setelah itu tabungannya dipakai untuk membangun sebuah bisnis. Bisnis pertama bisnis percetakan. Ya. Terus hasil dari bisnis ini, bisnisnya dia jual, dia bangun bisnis baru, makin berkembang, dijual lagi, membangun bisnis baru, makin berkembang, dan selama 40 tahun beliau menjadi seorang pebisnis, Bapak Ibu, sampai dia punya harta 7 triliun. Wow, 40 tahun punya harta 7 triliun, Bapak Ibu. Dan kabar baiknya, di usia 62 tahun, semua harta beliau hilang karena kesalahan mengelola sebuah bisnis. Bukan hanya hartanya hilang, utang pun ada. Total hutangnya saja 1,4 triliun. Jadi kalau di total 8,4 triliun. Coba Anda bayangkan, seorang kakek-kakek lah ya, 62 tahun, kehilangan harta begitu besar, bahkan harus menanggung hutang. Saya yakin orang-orang yang biasa akan menganggap hidupnya sudah berakhir, Bapak Ibu. Tapi beda dengan Karl Hiller. Ketika ditanya, apa yang akan Anda lakukan dalam kondisi seperti ini? Karl Hiller menjawab dengan luar biasa. Saya tidak akan mencari profesi baru. Saya akan mengulangi kisah sukses saya. Saya akan mengingat apa saja yang dulu saya lakukan sampai saya menjadi seorang yang sukses dengan cara yang lebih baik. Saya akan melakukan apapun yang membuat saya dulu pernah sukses dengan cara yang lebih baik. Dan terbukti hanya dalam waktu 7 tahun saja, hartanya berbalik kembali, bahkan ratusan kali lipat. Bahkan ratusan kali lipat, hanya dalam waktu 7 tahun, bisa mengalahkan perjuangan dia yang dulu 40 tahun. Bahkan hasilnya berkali-kali lipat. Nah, kisah Karl Hiller ini semoga memotivasi kita semua. Untuk Anda yang baru berjuang di bisnis ini, perjalanan bisnis ini panjang. Anda gaspol, Anda ketemu momentum, Anda akan boom naik. Tapi mungkin suatu saat Anda akan mengalami yang namanya tantangan. Ya, untuk Anda yang sekarang sedang dalam tantangan, dulu Anda pernah boom, Anda pernah PBO-nya gede, grupnya besar, omsetnya besar, bonusnya besar. Dan sekarang Anda sedang jatuh, bahkan di titik terendah dalam hidup Anda. Percayalah Bapak Ibu, para pemimpin kita di One Vision, Pak Happy, Pak Louis, Pak Agusti Laksono, Pak Naga Sugara, Pak Rizky Kanata, semua para direktur pernah mengalami masa itu. Tapi beliau tidak meninggalkan bisnis ini. Beliau mengulangi semua prosesnya dengan cara yang lebih baik. Buat Anda yang kemarin jatuh gara-gara berbagai badai yang terjadi, yuk ingat-ingat lagi, dulu gede kenapa? Dulu bisa gede kenapa? Dulu bisa jadi bintang 8 kenapa? Dulu bisa jadi bintang 7 kenapa? Dulu bisa dapat reward kenapa? Dulu bonus bisa besar kenapa? Ingat-ingat itu, lakukan lagi dengan cara yang lebih baik. Kalau dulu gede gara-gara kerja keras, kerja lebih keras. Terus amruk gara-gara repack, tinggalkan. Amruk gara-gara undercut, tinggalkan. Kerja kerasnya ambil, antusiasnya ambil, yang jeleknya tinggalin. Ya, kembali melakukan hal yang sama dengan cara yang lebih baik. Ya, saya juga pernah terpuruk Bapak Ibu, saya dengan Bu Yunda juga pernah di dalam kondisi bisnis yang tidak sehat. Cuma saya mengingat-ingat lagi, oh saya pernah dapat reward kok, saya pernah naik peringkat kok, saya pernah punya bonus besar kok. Saya akan melakukan lagi semua caranya dengan cara yang lebih baik. Daripada saya mencari profesi lain harus dari nol lagi, daripada saya keluar dari jalur, di jalur baru yang nggak jelas limbahnya, nggak jelas ujungnya, mending saya melanjutkan perjuangan di sini karena saya masih punya One Vision, saya punya Tiansi, saya punya Pak Happy, saya punya Pak Louis, saya punya Pak Agusti Laksono, saya punya Pak Rudi M. Di sini semuanya sudah ada. Saya tinggal kembali ke track dengan cara yang lebih baik. Oke Bapak Ibu, saya kira sharing dari saya cukup. Semoga jadi inspirasi buat Anda semua di seluruh Indonesia bahkan luar negeri.
sekali lagi ini sharing, tidak boleh langsung Anda praktek. Tetap harus konsultasi ke para upline aktif Anda, karena beliaulah yang paling tahu kondisi bisnis Anda. Ya, terima kasih sekali lagi sudah menyimak sharing dari saya. Terima kasih untuk One Vision, terima kasih untuk Tiasi, dan terima kasih untuk Anda semua. Saya kembalikan ke MC, saya Dede Abdul Wahab dari Rembang dan Ibu Yunda, menitipkan salam semangat untuk Anda semua. Sampai jumpa di panggung kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sharing dari Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali, saya Anggi Dendi, dan hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing di acara CPM ini. Dan insya Allah saya ingin memberikan sedikit warna yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk perkembangan bisnis teman-teman yang ada di seluruh Indonesia ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki masa keluar dari pandemi, dan saya lihat juga sudah mulai beraktivitas seperti sedia kala lagi, sudah mulai normal lagi, dan mudah-mudahan bisnis Anda semua saya doakan bisa kembali lagi mendapatkan momentum, dan insya Allah Anda bisa mendapatkan banyak prestasi di tahun ini. Nah, hari ini saya ingin men-sharingkan kepada Anda tentang pengalaman saya dalam menjalankan bisnis ini. Dan insya Allah Anda jangan ambil konsultasi mentah-mentah dari layar laptop Anda nanti bisa konsultasikan lagi dengan para upline Anda, karena mereka lebih mengerti tentang bisnis Anda ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai. Nah, dalam bisnis Tiansi ini tentunya kita tidak selalu mengalami yang namanya mulus dalam menjalankan bisnis ini. Pasti di tengah-tengah jalan ada masalah-masalah yang sering dialami ya tentunya. Nah, biasanya beberapa masalah umum yang sering dialami oleh kebanyakan orang menjalankan bisnis ini, itu yang pertama biasanya tidak punya impian ya. Nah, seperti yang diceritakan oleh Pak Luis di Starter Pack, kalau orang nggak punya impian, itu biasanya tidak akan bertahan lama di bisnis ini. Nah, saya nggak akan bahas itu, Anda bisa belajar lebih banyak lagi di Starter Pack. Atau mungkin ada yang punya masalah karena kurang kerja keras. Karena kalau Anda jalankan bisnis ini berharap Anda mendapatkan penghasilan dengan cepat dan instan, atau kayak dalam waktu instan, itu susah, akan sulit sekali. Karena namanya bisnis pasti harus dibangun dengan kerja keras tentunya. Ya, Anda tidak bisa dengan sukses dengan cepat. Karena kalau kita lihat di masa pandemi ini banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, dan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan menawarkan janji-janji untuk sukses dalam waktu cepat. Ya, banyak orang yang akhirnya tertipu, dan ternyata memang kenyataannya orang yang sukses dalam waktu cepat tadi sekarang sudah nggak tahu ya. Banyak yang di penjara, ada juga yang akhirnya ketahuan menipu karena memanfaatkan situasi. Jadi ya memang tidak ada sukses yang tanpa kerja keras. Nah, atau mungkin ada juga yang memang punya masalah karena kurang kerja sesuai sistem atau tidak bekerja secara pintar. Ya, Anda kerja keras, tapi kalau Anda tidak bekerja secara cerdas, aset Anda akan lama sekali terbentuknya. Sama kayak seperti Anda menebang sebuah pohon, kalau Anda menebang dengan cara yang keliru atau dengan alat bantu yang kurang tepat, akhirnya pohon tersebut tidak akan tumbang. Bahkan mungkin bisa tumbang pun akan dalam waktu yang sangat lama. Tapi kalau Anda memakai alat yang tepat dengan kerja yang pintar, Anda bisa menebang pohon itu dalam waktu yang relatif sangat singkat. Lalu masalah umum lainnya, masalah keuangan, ya. Nah, ini juga sering terjadi, banyak orang-orang yang berhenti di bisnis ini, salah satu masalahnya karena tidak bisa mengatur masalah keuangan. Nah, lalu masalah hubungan ya. Nah, masalah hubungan juga menjadi masalah yang umum yang terjadi di bisnis ini. Nah, saya ingin memperlihatkan kepada Anda sebuah grafik di mana yang namanya bisnis apapun itu, bidang apapun itu, dan di belahan dunia manapun pasti mengalami yang namanya tren seperti ini, yaitu bisnis yang turun naik. Ya, bisnis ada masanya di mana naik, ada masanya di mana bisnis tersebut turun.
Ya mungkin waktu awal pandemi kita mengalami yang namanya kenaikan bisnis yang luar biasa signifikan, dan ketika masuk era endemi ini, pandemi berakhir, masuk era endemi, ternyata banyak juga yang mengalami masalah penurunan bisnis, ya. Nah, mungkin beberapa penyebabnya bisa karena masalah repackaging, ya mungkin waktu masa pandemi repackaging begitu menjamur, tapi setelah kantor mengeluarkan peraturan yang ketat setelah masa pandemi ini berakhir, Anda bisa lihat banyak sekali aktivitas yang repackaging yang dihapuskan tentunya ya, karena memang sudah dilarang. Karena aktivitas repackaging ini bukan solusi untuk pertumbuhan bisnis. Justru ini sangat-sangat merugikan. Jadi buat Anda yang sekarang sudah berhenti untuk tidak melakukan aktivitas repackaging ini, saya ucapkan selamat, karena Anda berani untuk melangkah dan yakin dengan produk yang Anda jual. Karena buat yang masih melakukan repackaging, artinya Anda tidak percaya diri dengan produk yang Anda jual. Banyak sekali hal yang dirugikan dari aktivitas repackaging ini. Salah satunya merusak citra Tiens, ya, karena nanti konsumen banyak yang berpikir, kok produknya Tiens tapi kemasan lainnya bukan, gitu, kemasan luarnya bukan. Atau banyak juga yang merasa tertipu akhirnya konsumen dengan repackaging ini. Ya, tentu dengan menipu tersebut, otomatis apa yang Anda dapatkan tidak berkah nantinya. Dan ini merugikan pihak lain. Karena akhir-akhir ini pun meskipun kantor sudah melarang, ternyata masih ada beberapa yang masih melakukan repackaging ini. Bahkan beberapa yang paling ekstrim saya lihat ada yang sampai memakai merek dari produk-produk yang sudah terkenal di pasaran. Ternyata itu sangat-sangat berbahaya karena itu bisa menyebabkan tuntutan dari jalur hukum tentunya ya, karena merugikan merek dari perusahaan lain. Nah, jadi buat yang masih melakukan repackaging, segera Anda berhenti, karena Anda tidak membangun bisnis, tapi Anda sedang membangun istana pasir yang suatu saat nanti Anda akan menerima akibatnya. Ya, mungkin grup Anda sekarang lagi bersih-bersih ya, lagi banyak yang bersih-bersih, sehingga mulai fokus untuk menjual produk Tiens, dan memang ada dampak dari itu. Mungkin omset di grup juga ada beberapa yang mengalami penurunan yang cukup signifikan, tapi nggak masalah, ini cuma sebatas adaptasi, karena kita pun dulu pernah besar dengan fokus hanya menjual produk Tiens, karena produk Tiens ini mempunyai keunggulan yang luar biasa dan repeat order yang sangat tinggi. Dan mungkin buat yang masih menjual dengan harga di bawah pasaran, ya sekarang ini kantor sudah menindak dengan tegas, banyak yang dihapus toko-tokonya, link-link produknya, karena memang menjual di bawah harga ini merusak pasaran dan menzolimi orang lain ya, yang menjual dengan harga normal, ya apapun bentuknya, mau Anda yang jual langsung atau Anda menjual ke pihak ketiga, ya seperti jual ke bandar atau apapun, ya itu juga sama, Anda merusak yang namanya harga pasaran. Nah, jadi mungkin ada banyak perubahan yang terjadi setelah masa pandemi ini, ya apapun itu yang menyebabkan bisnis Anda ada yang naik, tapi ada juga mungkin yang memang lagi mengalami penurunan. Nah, hari ini saya nggak akan bahas semua masalah tadi, saya hanya akan lebih berfokus kepada salah satu masalah yang umum sekali terjadi. Ini mungkin terjadi banyak sekali di grup jaringan saya. Nah, saya nggak tahu kalau di luaran, tapi ini bisa jadi salah satu hal yang bisa Anda ambil pelajarannya supaya tidak terjadi dengan kondisi bisnis Anda. Nah, faktanya ternyata semua bisnis di dunia ini pasti mengalami yang namanya turun naik. Ya, nggak pernah ada perusahaan besar yang tidak pernah mengalami yang namanya penurunan bisnis. Ya, meskipun perusahaan itu sekelas McDonald's, sekelas Coca-Cola, pasti pernah ada di mana masa omset mereka mengalami penurunan, bisnis mereka mengalami penurunan, karena memang alaminya seperti itu, ada masa turun naiknya. Nah, yang terpenting dari semua masalah ini adalah bagaimana Anda bisa mempersiapkan diri Anda di saat bisnis Anda sedang turun. Ya. Nah, jadi banyak yang mengalami masalah keuangan ketika bisnis mereka turun karena mereka tidak mempersiapkan diri ketika bisnis mereka sedang bagus-bagusnya. Ya, jadi mereka tidak atur keuangan mereka sebaik mungkin, sehingga ketika bisnis mereka turun, mereka nggak punya persiapan untuk itu. Lalu, salah satu masalah terbesar di saat bisnis turun yang sering terjadi, itu biasanya masalah keuangan. Ya, saya cerita seperti ini karena saya juga pernah mengalami hal ini. Ya, ketika bisnis turun, biasanya salah satu hal yang paling sering diuji adalah masalah keuangan kita. Dan banyak sekali leader yang berhenti karena masalah keuangan. Dan yang menarik, masalah keuangan ini tentu tidak melihat peringkat Anda. Mau Anda peringkatnya baru bergabung, Anda peringkatnya mau
di pertengahan, bahkan peringkat lain above pun, itu bisa mengalami yang namanya masalah keuangan ini. Nah, saya nggak akan bahas detailnya seperti apa, karena nanti Anda bisa pelajari di acara Crown Life. Saya hanya akan membahas kupas tentang basicnya saja, supaya Anda bisa mengatur keuangan Anda lebih baik mulai dari awal. Nah, ini kita akan bahas tentang cara mengatur keuangan yang dasar. Nah, apa sih yang harus dilakukan sebenarnya untuk membangun keuangan yang lebih baik untuk bisnis Anda? Jadi buat Anda yang saat ini baru menjalankan bisnis ini ataupun sudah menjalankan bisnis ini, penting sekali Anda buat rencana pengeluaran bulanan. Ini yang kadang sering terlewat oleh orang-orang yang menjalankan bisnis TNC. Jadi kebanyakan mereka hanya cari penghasilan, mereka hanya cari omset, kerja keras sana sini, bangun jaringan, terima bonus, tapi pas mereka hitung, kadang bonusnya nggak tahu kemana. Pas dicek kok kayaknya cuma numpang lewat aja gitu. Ya, nah jadi penting sekali Anda punya rencana pengeluaran bulanannya. Ya kalau perlu Anda catat, ya mungkin nggak melankolis banget, tapi Anda bisa secara garis besar apa saja pengeluaran Anda. Anda bisa buat laporan keuangan yang sederhana. Ini penting sekali. Banyak saya cek di grup, itu mereka yang ketika bisnisnya sudah berkembang dengan cepat, ketika saya tanya, banyak yang mereka belum punya laporan keuangan seperti ini. Perencanaan keuangan sederhana pun nggak punya. Bahkan beberapa yang bonusnya cukup besar, pas saya tanya mereka punya, apakah mereka punya tabungan atau tidak, kebanyakan malah yang nggak punya tabungan sama sekali. Jadi mereka nggak merasakan bonusnya hasil dari bonus mereka gitu. Nah, lalu tujuannya apa? Jadi rencana pengeluaran ini agar kita tahu apakah kondisi keuangan kita ini setiap bulannya surplus atau minus. Ya. Nah, jadi supaya Anda tahu gitu. Lalu di awal sangat disarankan untuk lebih banyak mengeluarkan pengeluaran Anda untuk operasional bisnis Anda, karena pengeluaran bisnis ini itu salah satu hal yang bisa menggerakkan bisnis Anda, karena tanpa pengeluaran operasional bisnis Anda tidak akan bertahan lama. Jadi banyak orang-orang ketika baru memulai bisnis ini, mereka terima bonus, mereka habiskan semua bonusnya tanpa berpikir kalau bisnis ini membutuhkan biaya operasional. Nah, jadi sebelum Anda membiayai diri Anda, lebih bagus kalau Anda biayai bisnis Anda terlebih dahulu sebelum pengeluaran lainnya. Ya, karena tanpa biaya operasional tentu saja bisnis Anda tidak akan berjalan. Ya, saya kasih contoh paling gampang, misalnya kalau Anda lihat supir angkot ya. Nah, kira-kira bisa nggak kalau supir angkot itu dia cuma beli mobilnya, setelah itu dia nggak mau menyisihkan uang untuk beli bensin, untuk perawatan mobil, biaya bengkel, dan lain-lain. Kira-kira bisnis angkotnya bisa jalan nggak? Tentu nggak bisa ya, karena bisnis apapun pasti ada biaya operasionalnya. Dan menariknya, biaya operasional di bisnis TNC ini itu sangat-sangat murah. Bahkan saya bilang, dibandingkan bisnis lain, ini tergolong sangat-sangat murah. Jadi di awal sangat disarankan Anda sisihkan penghasilan Anda untuk membiayai biaya operasional bisnis Anda di awal. Ya. Nah, tadi apa saja biaya bisnis di bisnis ini? Salah satunya biaya tiket pertemuan, Anda membeli buku, Anda berlangganan Netflix, Anda beli starter pack, atau Anda bangun luar kota. Itu tentunya jadi biaya operasional yang harus Anda keluarkan ya setiap bulannya. Ya, nggak lupa juga bensin dan kuota internet ya. Nah, lalu jangan lupa sisihkan 10% dari bonus bulanan Anda untuk dana darurat. Nah, ini saya pelajari dari upline saya, ya, dan dari buku, salah satu buku yang bisa Anda baca, dari Chess Man in Babylon. Kita penting sekali punya yang namanya dana darurat, karena ini sangat bermanfaat ketika keuangan Anda sedang betul-betul diuji. Apalagi dalam kondisi bisnis lagi turun-turunnya ya. Nah, ini dana darurat ini disarankan tidak dipakai, kecuali memang pertaruhannya hidup dan mati ya. Nah, atau Anda tidak punya keuangan sama sekali. Nah, jadi ini sangat penting ya, ini pertahanan terakhir. Nah, banyak sekali beberapa grup saya yang bisnisnya berkembang cepat, banyak dari mereka nggak punya yang namanya dana darurat. Nah, jadi masalah ketika bisnis mereka turun, mereka nggak punya cadangan, dan akhirnya jadi masalah, bisnisnya terganggu. Mau jalanin bisnis nggak bisa, membuat kebutuhan sehari-hari juga bermasalah. Nah, jadi sangat penting sekali kalau Anda punya yang namanya dana darurat. Lalu, tanpa dana darurat, keuangan keluarga dan bisnis akan rentan terhadap masalah keuangan. Dari pengalaman saya, karena jika kita punya masalah keuangan yang cukup berat, mau sehebat apapun Anda, mau Anda presentasinya jago, mau Anda jago motivasi, semua kemampuan terbaik Anda nggak akan keluar. Karena apa? Kalau bicara masalah keuangan yang sudah cukup parah, biasanya Anda akan lebih fokus kepada masalah keuangan tersebut. Mentalnya udah kena.
dan untuk bangkit lagi pun itu nggak mudah. Ya, itu nggak mudah. Dan mendapatkan rasa kepercayaan diri setelah masalah keuangan itu nggak mudah. Jadi lebih baik jika memang diatur dari sejak Anda memulai bisnis ini untuk mengatur masalah keuangan Anda. Nah, lalu untuk dana darurat ini, tipsnya bisa Anda simpan di tabungan tanpa ATM ya. Karena kalau pakai ATM akan tergoda untuk diambil ya. Apalagi ATM-nya banyak di mana-mana. Jadi lebih bagus Anda simpan di tabungan di bank yang memang tanpa ATM, dan banknya memang jarang ada ya, cabangnya nggak terlalu banyak. Nah, jadi kan lebih susah buat ngambilnya. Atau Anda bisa juga simpan di logam mulia ya. Nah, di emas batangan. Itu jauh lebih enak ya. Anda bisa simpan di deposit box di bank, Anda simpan logam mulianya. Jangan simpan di rumah ya. Kalau simpan di rumah, nanti ditemukan oleh orang tua atau pembantu Anda jadi harta karun nantinya ya. Nah, jadi simpan dana darurat Anda sebaik mungkin. Ya, jadi Anda simpan, Anda lupakan.